Polemik rumah tangga kembali menyeret nama Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa ke sorotan publik. Fahmi secara terbuka mengkritik perubahan sikap istrinya yang dinilai berbeda drastis sejak konflik dengan Inara Rusli mencuat. Ia menggambarkan Mawa dulu sebagai sosok ceria, rendah hati, dan tidak gemar membuka aib. Namun kini, menurutnya sikap tersebut berubah dan terlihat lebih keras. Fahmi bahkan menilai tindakan Mawa belakangan terkesan arogan dan berpotensi mempermalukan dirinya sebagai suami di hadapan publik. Konflik ini bermula dari pernikahan siri Fahmi dengan Inara yang dilakukan tanpa sepengetahuan Mawa. Perselisihan pun melebar setelah Mawa melaporkan keduanya ke polisi atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan hingga masuk tahap penyidikan. Di tengah kemelut, Fahmi mengaku masih berharap bisa berdamai dan rujuk dengan istri sahnya, bahkan menyatakan siap melepaskan Inara. Ia juga meyakini perubahan sikap Mawa dipengaruhi pihak di sekelilingnya, seraya mengaku tetap merasa bersalah sekaligus kasihan melihat kondisi rumah tangga mereka. Setelah mengetahui semua fakta-faktanya, konspirasinya dengan segala bukti, ternyata ya dijanjiin. Ini, Makanya kenapa coba kita logik aja, secara psikis, kasus rumah tangga mana yang mau dibuka di publik? Dan konfliknya berkepanjangan, terus habis itu pasangannya juga diinjek-injek, ngorbanin anak, ngorbanin nama baik keluarga, semuanya. Maksudnya, apalagi aku kenal karakter Mawa itu nggak seperti itu. Apalagi kalau bukan karena dan kontrak. Karena itu dugaan-dugaan kita seperti itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. itu sebuah tuduhan yang sangat tendensius loh, bukannya main-main. Maka apabila tidak bisa dibuktikan secara hukum, maka akan ada konsekuensi hukum terkait apa yang disampaikan. Karena segala sesuatu harus dibuktikan, baik data maupun fakta dan lain sebagainya. Tidak hanya melalui pernyataan semata, meskipun disampaikan di sebuah podcast. Cuma lucu aja, lain dulu lain sekarang. Mungkin si Anu sudah mulai terbiasa dengan exposure dan sorotan kamera. Bila di podcast pertama mewek-mewek durjana, makin hari makin kesini dan saat ini sudah mulai menikmati exposure yang didapat. Bahkan di podcast kali ini saja senyum sumringah, tidak lagi berderai air mata. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Alright, pulang. Setelah melihat fakta-fakta dan mengarah pada bukti-bukti, ternyata itu terjadi karena jelas-jelas saya salah Lafi Tamu dulu. Mana ada sih kasus rumah tangga yang mau di-up ke publik dengan pasangannya diinjak-injak, anaknya dikorbankan. Diam. Aku sudah bilang ya Nul, kamu itu tidak usah keluar-keluar ya. Aku tuh sudah bilang, apalagi ini bulan puasa ya Nul ya, kamu membatalkan puasanya orang banyak loh. Kamu keluar ke publik itu, rumah sambung, gak dosa. Udah bagus-bagus orang tuh menahan amarah loh Nul. Aku tak bilangnya kamu gak usah keluar-keluar kok angel toh Nul ya. Kok kamu kok tetep baik tuh terus? Masih kamu keluar 1000 kali Nul, udah bakal bikin kamu bener. Kamu tetep salah, malah tambah kita gending Nul. Tenang nih. Apalagi saya tuh tahu kalau Bapak itu bukan orang yang seperti itu. Dan seumpamanya kasusnya kamu dituntun, kamu dibius terus dibawa ke lantai 3 lah itu dong. Kamu dengan kesadaran naik sendiri ya, mah nyala-nyala ke orang lain toh. Selalu sama hostnya itu gak nutup pancirain dulu Nul. Pengacara itu tugasnya membela secara hukum, bukan menyerang pribadi atau merendahkan martabat orang lain. Dalam kode etik advokat, menjaga kehormatan profesi dan menghormati semua pihak itu wajib, bahkan kepada lawan sekalipun. Membela klien boleh, tapi tetap harus elegan dan berlandaskan fakta hukum, bukan opini yang menjatuhkan, Pak. Karena saat pengacara ikut bermain di ranah personal, yang turun bukan cuma nama orang lain, tapi juga wibawa profesinya sendiri. Hukum itu harus tegas, tapi sikap tetap harus berkelas.
Utamakan istri di atas orang lain pada saat kamu mengambil keputusan. Jangan biarkan dia orang yang terakhir paling tahu. Libatkan dia dalam mengambil keputusan karena kedudukannya bukan cuma sekedar pendamping tetapi juga sang pemberi nasihat. Saat sakit, saat kamu susah, saat kamu senang, saat kamu ada dalam kondisi bahagia atau duka, dialah yang ada menemani kamu. Dialah yang selalu mendampingi kamu, bukan teman, bukan saudara, bukan orang tua. Oleh sebab itu, libatkan dia dalam mengambil keputusan apapun. Dialah orang yang paling setia dan yang memahami kamu luar dan dalam. Dia juga adalah orang yang akan memberikan kamu nasihat yang paling jujur, yang paling tulus, dan tidak akan menjerumuskan kamu. Oleh sebab itu, dengarkan pendapatnya, hargai dia ketika dia memberikan pendapat kepada kamu. Inara dan Pahmi. Ya, jadi kali ini saya ingin memberikan masukan kepada Mawa ya. Untuk proses hukum itu harus tetap gitu loh, tetap berjalan. Karena saya pribadi melihat tidak ada niat baik dari Pahmi dan Inara. Saya tidak melihat niat baik dari kedua orang ini gitu loh. Ya, pertama si Pahmi. Ya, Pahmi bilang, saya ingin bertemu Mawa, saya ingin minta maaf dengan Mawa, saya ingin sujud di kaki Mawa, saya ingin rujuk dengan Mawa. Kata si Pahmi, biarpun dia bilang ingin rujuk, tapi dia tidak mentalak cerai siri si Inara. Ya, awalnya Pahmi ini kan pingin poligami, ya kan? Nah sekarang dia mau rujuk dengan kamu. Dia bilang mau mencium kaki kamu. Tapi biarpun rujuk dengan kamu, dia tidak mentalak, dia tidak menceraikan Inara. Berarti kan hawa nafsunya tetap poligami. Berarti kan dia tidak ada niat baik gitu loh. Ya, jadi kalau dia tidak ada niat baik, lanjutkan proses hukum. Ya, terus yang kedua si Inara. Inara bilang, kalau saya terkejut, kalau saya tahu dia punya istri, saya nggak akan mau. Saya merasa ditipu, kemudian melaporkan Pahmi. Setelah tahu ditipu, dia malah melanjutkan hubungan dengan Pahmi sambil bilang, saya akan mengikuti kata suami saya. Loh enggak, hanya pelakor yang sudah tahu orang punya suami, kemudian melanjutkan gitu loh. Wanita baik-baik kalau ditipu tahu dia ternyata sudah punya istri, pasti pergi. Tapi ini tahu si Pahmi punya istri, dilanjutkan, kan kesannya kayak pelakor. Berarti kan Inara dengan Pahmi ini sama gitu loh. Buat Mawa kamu jangan mau dikibulin. Ya, saya pribadi nggak melihat niat baik dari Pahmi dan si Inara ini. Inara tetap ngotot, si Pahmi tetap ngotot. Kalau kamu rujuk dengan Pahmi, berarti keinginan Inara dan Pahmi untuk poligami terwujud, terkabul. Ya, jangan mau. Lanjutkan proses hukum gitu loh. Ya, kecuali mereka punya niat baik. Karena sampai sekarang belum saya lihat niat baiknya itu. Mereka masih bersama. Ya. Boykot, ayo. Putus kontrak, ayo. Rasain tuh cancel culture. Jadi buat yang belum tahu, sebelumnya kan dia di endorse ya sama salah satu brand fashion. Jadi diserang lah itu ya si brand fashionnya itu sama netizen. Nantangin nih si brand fashionnya, ujung-ujungnya kena rujak sama netizen, kena boykot. Bajunya nggak ada yang beli, nggak laku. Kalaupun ada yang beli di retur. Kena mental si brand fashionnya. Ujung-ujungnya apa? Mutusin kontrak sama Inara. Makanya jangan main-main sama netizen Indonesia. Sebenarnya dilakukan warga plus 62 sekarang itu bukan menghakimi ya, tapi lebih kepada cancel culture. Jadi biar nggak ada lagi Inarah lainnya di luar sana. Ataupun kalau misalnya ada yang mau jadi Inaroh nih, berpikir dua kali karena cancel culture-nya nggak main-main coy. Boykot, ayo.